Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Sebelum dimulainya acara debat pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya salah satu Ramadinda Putri sebagai moderator pada acara debat kali ini dengan mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalis. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro dan kontra. Selanjutnya akan saya bagi posisi untuk tim pro dan kontra. Yang pertama, yaitu tim pro terdiri dari Asetria Noviska, Lodra Pangkaloka, dan Solekah Anjar. Kemudian untuk tim kontra yang terdiri dari Reza Yusuf Amarta, Nevilia Adina, dan Nurfa Rahmana. Baik, akan saya berikan waktu untuk merename nama di room Zoom ini. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke sesi perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri dan dapat diwakilkan pada pembicara ke-1 atau tiap peserta dalam satu tim memperkenalkan diri. Saya persilakan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Dapat dimulai dari tim pro. Perkenalan tim pro dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Pro dengan saya sendiri, Asetria Noviska, sebagai pembicara pertama, dan teman saya Lodra Pangkaloka sebagai pembicara kedua, dan Solekah Anjar sebagai pembicara ketiga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalan dari tim pro. Saya berikan kesempatan yang sama untuk tim kontra. Perkenalan tim kontra dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim kontra, yaitu saya sendiri, Reza Yusuf Amarta, sebagai pembicara pertama. Selanjutnya rekan saya Nevilia Adina sebagai pembicara kedua. Dan selanjutnya Nurfa Rahmana sebagai pembicara ketiga. Sekian perkenalan dari tim kontra, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Yang pertama, pembicara ke-1 setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 3 menit, dimulai dari tim pro dan dilanjutkan oleh tim kontra. Kedua, adalah argumentasi pembicara kedua selama 6 menit dan diberi kesempatan untuk interupsi sebanyak 3 kali dan selama 20 detik. Untuk interupsi dapat dilakukan pada menit kedua sampai kelima. Ketiga adalah argumentasi pembicara ketiga selama 6 menit dan diberi kesempatan interupsi selama 20 detik dan sebanyak 3 kali. Untuk interupsi juga dapat dilakukan pada menit kedua sampai 5. Keempat, yang terakhir yaitu pernyataan kesimpulan dari masing-masing tim selama 2 menit. Debat dengan mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalis telah dimulai. Kami persilakan untuk tim pro menyatakan argumentasi dalam waktu 3 menit. Pembicara pertama dari tim pro kami persilakan. Waktu dihitung saat argumentasi dimulai. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pembicara pertama akan mengambil 2 poin utama dari mosi debat yang telah dipaparkan oleh moderator, yaitu yang pertama, bahasa asing, yang kedua adalah rasa nasionalisme. Bahasa asing menurut KBBI yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal. Sedangkan rasa nasionalisme menurut KBBI Indonesia yaitu ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan kekuatan bangsa itu. Jadi untuk penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya saja anak-anak mulai menggambarkan untuk belajar bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin kelama-lama akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Dan juga dianggap remeh, dan kelama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah yang mampu melunturkan semangat nasional kita dan sikap bangsa kita pada bahasa dan budaya sendiri. Kini bahasa Indonesia sudah mulai kehilangan identitasnya dan mulai dipandang sebelah mata serta diremehkan oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan berbahasa Indonesia dirinya dianggap tidak gaul. Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser karena orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing, salah satunya yaitu bahasa Inggris. Masyarakat lebih mengutamakan bahasa Inggris, terlebih lagi para pelajar yang lebih banyak ikut kursus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, yang membuktikan bahwa masyarakat tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga menunjukkan berkurangnya rasa nasionalisme. Kita lihat saja realitanya dengan kita mulai mempelajari bahasa asing, kita akan mencoba mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu untuk berbahasa asing. Kita merasa bangga dengan dapat berbahasa asing, sehingga kita melalaikan bahasa Indonesia, dan kita menghilangkan kecintaan kita sendiri terhadap negeri kita sendiri. Sehingga nasionalisme yang seharusnya ada pada diri kita malah kita abaikan begitu saja. Maka dari itu, kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan yang sama untuk tim kontra menyampaikan argumentasi dalam waktu 3 menit. Pada pembicara pertama, kami persilahkan waktu dihitung saat argumentasi. Baik, terima kasih waktunya dari moderator. Izin menyampaikan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Karena justru dengan mencoba berbahasa dengan bahasa yang lain, banyak warga negara Indonesia tambah pengetahuannya, tambah kosakatanya, dan itu jelas tidak akan menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negaranya. Bahasa asing memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua orang, anak-anak maupun dewasa. Seseorang yang mampu berbahasa asing akan memiliki masa depan yang lebih cerah karena kemampuan ini dapat membuka berbagai peluang bagi orang yang menguasainya. Semua peluang tersebut dapat membantu kita dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan sendiri dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang sehingga hidupnya menjadi lebih sejahtera. Tentunya kita juga ingin meraih kesuksesan dan memiliki kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menguasai bahasa asing. Berikut pentingnya menguasai bahasa asing yang pertama, dapat memperluas wawasan. Bahasa asing sering digunakan dalam penyampaian informasi dan ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat Indonesia akan memiliki wawasan yang lebih luas jika dapat berbahasa asing dan rutin menggunakannya untuk mencari informasi. Yang kedua, dapat mengangkat citra negara di mata global. Di forum internasional, komunikasi dilakukan dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Jika perwakilan Indonesia mampu berbahasa asing dengan fasih, mereka pasti akan terlihat smart dan mampu menjalankan tugas diplomatik dengan baik. Sehingga citra negara pun akan terlihat lebih baik. Yang ketiga, dapat memajukan bangsa.
masyarakat Indonesia yang mampu berbahasa asing akan mampu bersaing secara global dalam berbagai aspek kehidupan. Kesuksesan ini tidak hanya akan mengharumkan nama bangsa, namun juga membawa kemajuan negeri ini. Sekarang coba bayangkan, apabila tidak ada rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari demi membuktikan kalau mereka sangat cinta tanah air. Rakyat Indonesia akan dipandang bodoh oleh dunia karena tidak ada satupun rakyat yang menguasai bahasa dari negara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari masing-masing tim. Selanjutnya kami persilakan pada pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya selama 6 menit. Diberi kesempatan untuk interupsi sebanyak 3 kali dan diberi waktu selama 20 detik. Waktu dihitung saat argumentasi dimulai. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya ingin memperkuat dari argumen pembicara tim pro. Yang pertama, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sesuai dengan mosi pada debat hari ini, penggunaan bahasa asing sehari-hari menurunkan rasa nasionalisme. Saya setuju dengan mosi debat tersebut. Bahasa Indonesia diperjuangkan dengan upaya yang tidak mudah. Bahasa Indonesia telah mempersatukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, akan aneh apabila penggunaan bahasa asing lebih dominan daripada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa E. Aminuddin Aziz, menyatakan perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa Indonya, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Kemudian, menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember 2021, penutur bahasa Indonesia sebanyak 199 juta. Itu artinya apa? Artinya bahasa Indonesia berada di peringkat 11 sebagai bahasa terbanyak yang digunakan di dunia pada tahun 2021. Bahkan, untuk menunjukkan eksistensinya jati diri bangsa Indonesia, dan juga untuk menduniakan bahasa Indonesia, saat ini telah ada program BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Antusiasme warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat. Sampai akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. E. Aminuddin Aziz juga menyampaikan, melalui diplomasi lunak, Indonesia ingin meningkatkan jati diri, meningkatkan martabat bangsa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bagi penutur asing di luar negeri. Menyinggung mengenai Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, menurut Dadang Sunendar, saat ini sudah banyak negara yang menggunakan 2 bahasa atau lebih dalam papan petunjuk atau papan informasi di ruang publik. Bahkan Dadang Sunendar juga berharap Indonesia bisa menerapkan hal yang sama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Beliau menuturkan bahwa intisari dari undang-undang tersebut sebenarnya adalah utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita diperintahkan juga untuk menguasai bahasa asing. Terima kasih. Baik, menyinggung dari tim kontra, kita tahu bahwa juga petinggi zaman dahulu seperti Bung Karno, Bung Hatta bisa menguasai berbagai bahasa asing, namun mereka tidak luntur nasionalismenya. Perlu juga kita ketahui bahwa penggunaan bahasa asing hanya digunakan untuk komunikasi antar luar negeri atau pada saat diplomatik. Mereka juga menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri, bukan untuk komunikasi sehari-hari. Kita kembali mengingat mosi kita kali ini, yakni penggunaan bahasa asing untuk komunikasi sehari-hari menurunkan rasa nasionalisme.
Apalagi di era globalisasi ini banyak anak zaman sekarang yang masih belum tepat dalam menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyebab hal tersebut adalah banyaknya pengaruh bahasa asing yang masuk dalam kehidupan masyarakat. Kemudian juga dengan upaya-upaya dalam menduniakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, seharusnya kita juga mendukung penggiatan bahasa Indonesia sebagai bentuk nasionalis, bukan malah menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Izin interupsi. Tadi disebutkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat menurunkan nasionalisme. Namun, bentuk nasionalisme sendiri terbentuk saat masyarakat memiliki perasaan nasionalisme yang kuat dan keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Oleh karena itu, turunnya rasa nasionalisme tidak hanya diindikasikan dengan menggunakan bahasa asing sebagai komunikasi sehari-hari. Terima kasih. Baik, dalam bentuk nasionalis dengan upaya yang paling mudah yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa asing tentunya tidak akan dengan menggunakan bahasa asing dan mengesampingkan bahasa Indonesia yang paling mudah sebagai bentuk nasionalisme itu tidak tidak etis tentunya jika mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalisme itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya diberikan kesempatan yang sama untuk pembicara kedua dari tim kontra dalam menyampaikan argumentasinya selama 6 menit dan boleh interupsi sebanyak 3 kali. Untuk interupsi sendiri yaitu waktunya 20 menit, 20 detik. Waktu dihitung saat pembicara memulai argumentasi. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya mulai dengan kata pepatah. Pepatah mengatakan, dengan menguasai bahasa asing, maka dunia berada di genggamanmu. Memang tidak bisa dielakkan, di era globalisasi modern seperti sekarang ini, dunia global menjadikan bahasa asing merupakan salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi. Ditambah lagi persaingan di bursa tenaga kerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga mempengaruhi tingkat kebutuhan dunia di industri usaha. Bahasa asing dapat kita mulai melalui dan beberapa manfaat jika kita menguasai bahasa asing yaitu yang bahasa asing dapat meningkatkan pengetahuan dalam ruang lingkup global. Saat ini banyak sekali buku-buku terkait dengan ilmu pengetahuan yang berkembang menggunakan bahasa asing. Bahkan jurnal-jurnal ilmiah terbit dengan bahasa asing, sehingga jika kita menguasai bahasa asing, tentu akan membantu membuka cakrawala keilmuan yang lebih luas. Yang selanjutnya, bahasa asing memudahkan kita diterima di dunia internasional. Nah, bagi kita yang suka traveling ke luar negeri, tentu akan menghadapi kendala komunikasi. Apabila kita menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris, maka kita akan... Izin interupsi. Silakan. Tadi tim kontra sempat menyebutkan bahwa bahasa asing untuk kolega bursa tenaga ya. Mengingat masih kita adalah penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, maka dari itu kita perlu ketahui bahwa dalam perekrutan seperti itu tidak semua posisi diwajibkan fasih bahasa asing, karena mereka diperlukan untuk customer luar negeri yang menggunakan bahasa asing, tetapi realitanya banyak dari mereka itu di kantor dengan teman kolega tetap berkomunikasi seperti biasa menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja bahasa asing digunakan untuk hal pekerjaan. Bahasa asing itu hanya diperlukan untuk berkomunikasi dengan customer asing yang formal dan bukan untuk komunikasi sehari-hari. Terima kasih. Baik, izin menjawab dan memperjelas. Maksud kita adalah memang penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme.
Hal ini bukan mewajibkan untuk fasih dalam berbahasa asing. Penggunaan bahasa asing hanya untuk memperdalam kosakata yang dipunyai karena mengingat propaganda yang terjadi dahulu, pasukan Jepang berupaya menguasai Indonesia juga belajar dan pintar dalam berbahasa Indonesia. Dan sebaliknya juga kita harus bisa berbahasa asing. Terima kasih. Kemudian izin melanjutkan, belajar bahasa asing itu juga memudahkan kita dalam mengikuti perkembangan teknologi. Siapa sih yang saat ini tidak bergantung kepada teknologi? Pertumbuhan teknologi mostly berbahasa asing. Jika kita mampu menguasai bahasa asing dengan baik, maka kita akan mengikuti perkembangan teknologi yang akan berkembang dan kian pesat dari waktu ke waktu. Izin interupsi. Silahkan. Mengenai penggunaan bahasa asing menjadi tuntutan perkembangan zaman, terutama teknologi, bahasa asing dapat menghilangkan identitas bangsa sebagai bahasa negara dan juga bahasa kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang perlahan akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama dalam perkembangan teknologi ini, penggunaan bahasa asing ini diawali dengan bertambahnya tren dari luar negara luar yang ada di sosial media, bertambahnya film-film dari luar negeri, serta luasnya sosial media menunjukkan tentang gaya busana dan serta gaya bahasa artis luar negeri, sehingga lama-kelamaan anak muda yang ada di Indonesia menirunya. Jadi tidak realitanya penggunaan bahasa asing digunakan untuk tren yang tidak bermanfaat. Baik, pengaruh bahasa asing pada bahasa nasional di satu sisi dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan bahasa penerima menjadi bahasa modern, yakni sebuah bahasa yang memiliki kemampuan mengungkapkan pesan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian, menurut Riset International Center, kemampuan bahasa asing memiliki kaitan erat dengan kemajuan suatu negara. Kultur dalam suatu negara juga dapat berubah seiring dengan keterbukaan mereka terhadap informasi. Indonesia memiliki potensi besar dalam peningkatan kualitas bahasa asing, sumber daya manusianya, pendekatan yang masif, dan pembangunan kesadaran akan peran bahasa asing yang paling banyak digunakan di dunia merupakan hal yang dibutuhkan sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian masing-masing pembicara ketiga diberikan kesempatan untuk memulai argumentasinya selama 6 menit. Diberikan interupsi sebanyak 3 kali dan mohon diingat, dan saya tegaskan kembali bahwa waktu interupsi hanya 20 detik, dimulai dari tim pro, waktu dihitung saat argumentasi dimulai. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya memperjelas kembali atau menegaskan pembicara 1 dan 2. Di sini saya mengambil satu peribahasa, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini tampaknya masih sering kali jadi sekedar ucapan bibir saja. Setidaknya hal ini kerap terjadi pada aturan bahasa Indonesia. Seharusnya masyarakat Indonesia jauh lebih pandai bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dibandingkan dengan bicara atau berkomunikasi bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari antar masyarakat Indonesia terutama. Kemudian saya juga menegaskan sebagai tim pro kurang setuju dengan penggunaan bahasa asing itu menyebabkan kurangnya rasa nasionalisme, karena yang terjadi peningkatan gengsi dan juga keinginan untuk terlihat keren yang dikombinasikan dengan
Semakin populernya bahasa asing atau biasanya bahasa Inggris terutama ya, sebagai bahasa internasional, kerap membuat masyarakat masa kini akhirnya cenderung lebih suka bicara bahasa Inggris atau bahasa asing. Beberapa orang tua juga kerap memilih atau menyuruh anaknya untuk les atau les privat gitu di dalam bahasa asing. Kemudian saya juga sebagai tim pro menjunjung tinggi bahasa Indonesia akan tetap menggunakan bahasa Indonesia bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa komunikasi sehari-hari. Saya juga tidak menutup diri atau tidak setuju dengan bahasa lain, tapi mengenal bahasa asing tetap memperdalam bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Itu hal kecil yang harus dilakukan untuk mengungkapkan rasa nasionalisme. Kemudian, menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Dadang Sunendar, mengatakan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara berdasarkan Amanat Sumpah Pemuda 1928 dan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Namun, saat ini kurang dimartabatkan di negara sendiri. Bahasa asing memang sangat penting untuk kita kuasai agar kita mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan global. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting dan diutamakan karena merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu menggunakan. Izin interupsi. Baik, silakan. Baik, izin menyampaikan. Kami setuju dengan argumen bahasa asing memang penting untuk kita kuasai agar kita mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan. Tidak akan berkurang hanya karena menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Itu merupakan upaya untuk memperdalam kosakata yang dipunyai agar tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Bahasa asing memang sangat penting untuk kita kuasai agar kita mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan global. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting untuk diutamakan karena merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu membangun keindonesiaan kita dan juga telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan adat istiadatnya ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian saya juga melihat sempat membaca artikel bahwa situs Spreadfest mencatat ada lebih dari 52.000 tweet mengenai anak Jaksel maupun dengan tagar hashtag anak Jaksel di Twitter sepanjang 2 pekan pertama di bulan September. Sebagai contoh, ketika seseorang berkomunikasi atau mengobrol dengan teman sebayanya, mereka akan mencampur bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Misalnya, sebagai contoh, jujurly, literally, actually, dan lain-lain. Padahal kata-kata tersebut atau kalimat bahasa tersebut itu merupakan kata gaul. Dan tanpa kita sadari, penempatan katanya salah dan mereka malah terbiasa dengan kata-kata. Baik, silakan. Baik, zaman sekarang kita harus berpikiran terbuka, jangan hanya menyalahkan satu faktor saja. Jika diteliti lebih dalam, pasti akan muncul faktor-faktor lain yang mengurangi rasa nasionalisme tersebut. Tidak hanya menggunakan bahasa Jaksel saja. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena saya tadi juga menegaskan, saya setuju dengan penggunaan bahasa asing untuk mengurangi rasa nasionalisme. Itu anak Jaksel itu sebagai contoh saja, salah satu saja, bukan meliputi semuanya, tapi hanya salah satu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan yang sama untuk pembicara ketiga dari tim kontra. Diberikan kesempatan untuk interupsi sebanyak 3 kali dan waktunya hanya 20 detik dan di menit kedua sampai ke-5. Waktu dihitung saat pembicara memulai argumentasi. Baik, terima kasih. Saya izin menguatkan argumentasi dari rekan saya pembicara 2 mengenai penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat meningkatkan kecerdasan. Berbicara menggunakan bahasa asing akan meningkatkan fungsi otak. Otak akan tertantang untuk mengenali, mencerna, dan mengkomunikasikan struktur bahasa lain. Kemampuan ini juga bisa menaikkan skill problem solving. Siswa yang bisa berbahasa asing atau seseorang yang bisa berbahasa asing cenderung pintar dan memiliki nilai yang baik. Hal tersebut dapat dikatakan jika seseorang berbicara menggunakan bahasa asing. Sebagian besar orang tersebut dapat dikatakan memiliki intelektualitas yang baik. Kemudian dengan adanya intelektualitas tersebut, seseorang cenderung memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara. Saya tidak berbicara ketika seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki intelektualitas. Namun, sebagian besar yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan lebih terlatih intelektualitasnya. Selain itu, mengutip hasil riset J. Cummins dalam buku Language, Power and Pedagogy, Bilingual Children in the Crossfire, Manager English Words Indonesia, Arleta Darussalam mengatakan, anak yang mengembangkan 2 kemampuan bahasa semasa sekolah akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bahasa dan cara penggunaannya secara efektif. Hasil riset tersebut juga membuktikan bahwa kemampuan bilingual membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan untuk anak. Pentingnya penggunaan bahasa asing yang baik dan benar sejak dini diharapkan mampu menjadikan generasi muda Indonesia berkualitas, kompeten, dan menjadi pemimpin andal, serta mampu bersaing di ajang internasional. Selain itu, kompetisi ini diharapkan dapat menjadi kesempatan emas bagi anak-anak dari penjuru daerah untuk berinteraksi dengan saling menghormati satu sama lain dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda. Maka akan tertanam sikap nasionalisme di hati mereka. Ini bisa dimengerti karena nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dalam mewujudkan satu konsep identitas bersama. Semakin seseorang mahir dalam bahasa Inggris, semakin ada peluang menjadi seorang yang nasionalis. Interupsi. Baik, silakan. Mohon maaf, mungkin interupsi saya yang di awal tidak terdengar. Saya ingin menggarisbawahi dari pernyataan yang awal mengenai seseorang yang intelektualis memiliki pemikiran yang baik, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ya. Tapi bukankah orang yang intelektualis mampu memposisikan diri penggunaan bahasa asing hanya untuk berkomunikasi saat dibutuhkan saja, bukan malah mengesampingkan bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab interupsi dari tim Pro. Tadi saya katakan jika seseorang yang memiliki intelektualitas tinggi yang terbiasa menggunakan bahasa asing akan lebih mudah bersosialisasi, sehingga bentuk sosialisasi tersebut juga dapat meningkatkan nasionalisme terhadap negara. Baik, izin melanjutkan. Dengan saling menghormati satu sama lain dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda tersebut, akan tertanam sikap nasionalisme di hati mereka. Ini bisa dimengerti karena nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dalam mewujudkan satu konsep identitas bersama. Semakin seseorang mahir dalam berbahasa asing, semakin besar pula peluangnya menjadi seorang nasionalis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan. Mengenai tadi tim kontra, penggunaan bahasa asing itu meningkatkan atau menanamkan rasa nasionalisme. Karena jika kita sadari banyak kalangan anak muda yang justru suka atau
cocok dengan bahasa asing yang dilakukan di masyarakat. Tapi kan hal itu apakah bisa menanamkan rasa nasionalisme dan jati diri yang sudah dibangun sejak lama? Apakah seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, tadi sudah saya jelaskan. Dalam satu riset menunjukkan bahwa salah satu orang siswa yang mengikuti riset tersebut mengakui bahwa sejak dari kecil ketika peserta riset tersebut belajar bahasa asing, nasionalismenya pun terpupuk dari ia masih kecil. Izin interupsi. Silakan. Mengenai bahasa asing dapat menambahkan berpeluang menjadi nasionalis. Memang benar bahasa asing dapat menambah kosakata dan menjadikan kita lama-kelamaan mahir dalam bahasa asing. Tapi kita balik lagi, lihat realitanya kini seseorang yang mahir dalam bahasa asingnya, dia menjadi sering menggunakan bahasa asing dalam sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi. Dan kini lama-lama membuat menjadi kesulitan sendiri dalam menggunakan tatanan bahasa Indonesia. Jadi sebaiknya kita penggunaan tatanan bahasa Indonesia saja masih belum baik dan benar menggunakan bahasa asing. Sebaiknya kita introspeksi diri terlebih dahulu penggunaan tata bahasa asing. Baik, waktu habis. Lalu yang terakhir, saya persilakan untuk masing-masing tim menyampaikan kesimpulan yang dapat memperkuat gagasan dari argumentasi ketiga pembicara. Dapat dimulai dari tim pro, waktu dihitung saat pembicara memulai pemaparan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan menyampaikan kesimpulan debat kali ini dari tim pro bahwa pengenalan bahasa asing boleh saja dikenalkan untuk masyarakat. Tapi kita juga perlu tahu batasan penggunaannya yang sebaiknya tidak melebihi penggunaan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena jika penggunaan bahasa asing sering digunakan, maka akan jelas terlihat bahwa memiliki rasa nasionalisme yang rendah. Maka dari itu kami setuju bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat menurunkan rasa nasionalisme. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, penanda kalau kita sebagai warga bangsa Indonesia bangga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia sebagai identitasnya. Dikarenakan semakin seringnya seseorang menggunakan bahasa asing atau bahkan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan terbiasa dan menyepelekan bahkan menganggap rendah, serta menganggap bahasa Indonesia tidak kekinian, padahal itu bahasa negaranya sendiri. Yang seharusnya kita bangga dan kita ketahui bahwa bahasa Indonesia termasuk ke dalam aspek kebudayaan, dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara. Seharusnya bahasa Inggris hanya digunakan sebagai pelengkap, keahlian, dan nilai tambah kemampuan diri. Dan tak seharusnya bahasa Indonesia tergerus hilang dan di tanahnya sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia pun menjadi salah satu dasar negara yang seharusnya kita lestarikan. Itu tadi jelaskan bahwa bahasa Indonesia termasuk ke dalam aspek kebudayaan dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan yang sama untuk tim kontra. Waktu dimulai saat pembicara memulai pemaparan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesimpulan dari tim kontra. Penerapan bahasa asing sangat penting sebagai sarana penguat literasi bahasa Indonesia. Hanya ini dikarenakan pemanfaatan bahasa asing yang sesuai dengan kebutuhan dapat menunjang karya-karya literasi berbahasa Indonesia untuk dapat diakui di dunia internasional. Dengan dicantumkannya sumber referensi berbahasa asing, karya-karya literasi bahasa Indonesia akan memiliki validasi tinggi. Sumber referensi berbahasa asing memiliki tingkat validitas tinggi dan sudah diakui di dunia internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bahasa asing pada literasi bahasa Indonesia bermanfaat dalam menunjang sumber referensi pada literasi bahasa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Karena debat kali ini sudah terlaksana dengan baik, maka dari itu saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih juga kepada seluruh tim debat yang sudah menyampaikan argumentasinya dengan sangat baik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.